Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku semuanya yang sedang menonton videoku kali ini, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya melanjutkan videonya, di kali ini saya akan memperkenalkan nama saya pribadi. Nama saya Dimas Firmansyah. Saya duduk di bangku kelas 11 SMA. SMA saya yang bernama Madrasah Lia Al-Falah yang berletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hadirin sekalian rahimakumullah, saya berdirinya di sini ingin menjelaskan tugas yang diperintahkan dari guru ekonomi kita, yakni Bu Fitri Handriani, yang mana tugas diantaranya ialah menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal berikut beserta tujuan dan instrumennya. Terima kasih. Yang pertama, kita beralih kepada yang namanya kebijakan fiskal. Kata fiskal sendiri berasal dari bahasa Latin yang bernama fiscus. Fiscus sendiri ialah nama seorang pemegang kuasa atas keuangan di dalam pada zaman Romawi. Sedangkan secara harfiah, kata fiskal sendiri yang berarti keranjang atau tas. Sedangkan kata fisker sendiri itulah di dalam bahasa Inggris ialah suatu pembendaraan atau suatu orang yang memegang semua uang di dalam negara atau kerajaan. Yang mana fiskal tersebut digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan suatu arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan di suatu negara atau kerajaan. Tujuan dari utamanya dikeluarkan kebijakan fiskal ialah untuk mencapai kestabilan perekonomian sosial, memacu kehidupan bangsa, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja, dan untuk mewujudkan suatu pemerataan dan perindistribusian pendapatan. Dan yang terakhir, untuk mengurangi suatu pengangguran di suatu negara atau daerah. Dari tujuan fiskal itu tersebut hingga timbullah yang namanya komponen-komponen kebijakan fiskal. Adapun komponen-komponen kebijakan fiskal tersebut terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, pendapatan negara atau yang disebut dengan yang namanya pajak. Pajak sendiri sebagai komponen perutamaan penyusun kebijakan fiskal di dalam suatu negara. Karena jikalau di suatu negara tersebut tidak memiliki pajak, maka negara tersebut belum dibilang negara yang maju. Adapun komponen kebijakan fiskal yang kedua, yaitu pengeluaran negara atau yang disebut sering kita sebut yang namanya APBN. APBN itu adalah alat pembelanjaan suatu negara yang merupakan kumpulan dari berbagai pengeluaran negara dari masyarakat dikumpulkan oleh pemerintah untuk tujuannya kepada APBN. Itulah dua komponen kebijakan fiskal yang sehingga menjadi suatu penyusun utamanya di suatu negara sehingga negara tersebut menjadi negara yang maju. Adapun kebijakan fiskal dari segi teori adalah sebagaimana kebijakan itu dilihat secara harfiah dan non praktis. Sehingga dari kebijakan itu pula timbullah bermacam-macam kebijakan fiskal. Adapun macam-macam kebijakan fiskal diantaranya kebijakan fungsional, kebijakan disengaja, kebijakan tidak disengaja, kebijakan seimbang, kebijakan surplus, defisit, dinamis, dan lain-lain. Sehingga dari macam-macam kebijakan fiskal tersebut itulah timbullah yang namanya instrumen kebijakan fiskal. Di antaranya untuk menerima suatu pengeluaran yang berhubungan dengan pajak atau pendapatan negara. Adapun bentuk-bentuk kebijakan fiskal dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut kepada pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Adapun kategori yang kedua, kebijakan yang menyangkut kepada perpajakan, dan kategori yang terakhir, kebijakan yang menyangkut kepada hal pembayaran transfer. Dari pernyataan yang telah saya tadi sebutkan di atas, timbullah contoh-contoh kebijakan fiskal. Adapun contoh daripada perilaku kebijakan fiskal tersebut ialah
untuk menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak, mewajibkan kepemimpinan nomor pajak wajib pajak, melakukan penghematan pengeluaran negara, melakukan pinjaman negara misalnya dengan mengeluarkan, dan yang terakhir melakukan pinjaman negara misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Nah, itu yang telah tadi saya sebutkan dari atas, dari awal hingga akhir, itu merupakan pengertian daripada yang namanya kebijakan fiskal. Jikalau di suatu daerah atau negara tidak mempunyai atau tidak memiliki yang namanya kebijakan fiskal, maka negara tersebut belum bisa dikatakan negara yang maju. Di antaranya negara Indonesia. Negara Indonesia alhamdulillah semakin kesini negara kita semakin maju dengan adanya suatu pembangunan alat-alat teknologi, transportasi, dan diantaranya kebijakan fiskal. Itu bisa ditandakan bahwa negara kita adalah negara yang maju. Negara Indonesia adalah negara yang kaya makmur, rakyatnya sentosa sejahtera bangsanya, dan kaya raya semua limpahan alam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Itu yang telah tadi saya sampaikan kepada sahabatku semuanya, merupakan pengertian kebijakan fiskal yang di dalamnya ada instrumen, komponen, macam-macam, dan yang lain-lainnya. Semoga bagi kalian yang menonton videoku ini, mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya, terkhusus bagi dari saya pribadi, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.